Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala petunjuk yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kita lagi tentang bagaimana sifat nabi dan rasul berdasarkan dua sifat besar. Yang pertama, mereka sebagai hamba Allah. Yang kedua, mereka sebagai rasul. Ya, sifat para nabi sebagai hamba Allah dulu yang kita bahas. Mereka ini hamba Allah seperti kita semua. Cuman mereka memiliki keunggulan-keunggulan. Ya, di antaranya yang pertama adalah bahwa para nabi itu manusia yang paling kuat ibadahnya. Kita tahu kisahnya Rasulullah SAW sholat sampai kakinya pecah-pecah bengkak, ya enggak? Dan ini saking menikmatinya Nabi SAW, saking kuat ibadahnya, ya, bengkak itu bukan kemudian disiksa dirinya, jangan salah. Tapi saking Rasulullah menikmatinya sampai kemudian enggak terasa kakinya bengkak, ya. Karena begitu Rasulullah SAW menghayati ibadahnya, begitu Rasulullah SAW menjadi hamba Allah yang ingin terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tentunya kita tahu bahwa sesungguhnya para nabi itu, ya, mereka diberikan wahyu dan ditampakkan bagaimana kenyataan kehidupan sebenarnya. Allah tampakkan janjinya kepada para nabi sebagai hujah buat mereka semua. Ya. Maka dari sini, ya, Rasulullah SAW ketika ditanya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Diistilahkan apa? Maksum. Maka Rasulullah menjawab dengan kata-kata, afala akuna abdan syakura. Bukankah aku harusnya menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah ya ikhwah, sifat ini bukan hanya melekat kepada Rasulullah SAW, tapi para nabi yang lain juga terjadi hal yang sama. Di antara yang pernah kita bahas adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kalau sudah sholat itu sampai berdiri berbulan-bulan. Ya, ini yang terjadi. Jadi para nabi itu ibadahnya paling kuat, luar biasa. Tapi mereka tetap disebut sebagai hamba Allah. Paham ya? Hamba Allahnya nggak hilang. Kenapa? Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Rasulullah SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi. Istilah bi abdihi ini lari kemana? Ke siapa? Ke Rasulullah SAW. Ya, Allah menyebut Rasulullah dengan kata-kata apa? Hambanya. Ya. Ini menunjukkan bahwa penyebutan hamba Allah itu merupakan pujian bagi para nabi. Makanya mereka disebut dengan hamba Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman juga,
Ini kata-katanya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Allah katakan bahwa tatkala ya hamba Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri menyembah, ya, maksudnya beribadah, hampir jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya. Ya. Karena pada dasarnya kalau antum tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sholat tahajud, di mana? Di mana Rasulullah sholat tahajud pada waktu jin ini mendengarkan? Di mana? Di Taif, tempatnya di mana? Sekarang disebut dengan apa? Qarnul Manazil. Rasulullah SAW sedang sholat tahajud. Kemudian nih kisahnya, ya. Kemudian para jin mereka ngapain? Mereka mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Ketika mereka mendengarkan bacaan Nabi SAW, maka kemudian mereka pun masuk Islam. Kemudian hal itu Allah abadikan di dalam surat Al-Aqaf ayat 29 sampai 31. Tepatnya Rasulullah sedang sholat tahajud, ya, berada di dekat Mekah lembahnya, ya. Kemudian pada saat itu Allah mengutus sekelompok jin kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim kejadian ini, ya, pada waktu di Qarnul Manazil, di sebuah lembah, ya. Para jin apa? Para jin pada waktu itu, ya, datang pada saat Rasulullah SAW pulang dari Taif, di perjalanannya tepatnya di Qarnul Manazil. Ini ayatnya. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistilahkan dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah disebut sebagai hamba kami, hamba. Lihat, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Istilah abdina di sini balik ke siapa? Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba kami. Enggak disebut sebagai di sini rasul utusan kami, tapi apa? Hamba kami. Fa'tu bi suratim min mithli. Maka datanglah, ya, buatkanlah satu surat yang semisal dengan Quran. Satu aja, Allah nantang mereka. Maka di sini Rasulullah SAW dipuji oleh Allah dengan istilah abdina, hamba, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadisnya, mengatakan ini juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan la tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan dalam memuji siapa? Nabi Isa, ya. Fa innama ana abduhu, kata Rasulullah, aku ini hambanya. Faqulu, maka katakanlah Abdullah wa rasuluh, katakanlah hamba Allah dan utusannya. Jadi Rasulullah nyebutin pertama kali apa? Hamba Allah dulu, kemudian baru utusannya. Bukan utusannya yang di awal, tapi Rasulullah katakan Abdullah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para rasulnya itu sebagai seorang hamba. Kemudian yang kedua adalah membuktikan bahwa sifat-sifat Nabi itu mereka juga manusia biasa. Apa yang membuktikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, ini ayat ini ada di dalam surat Kahfi ayat 110, ada juga di dalam surat Fussilat ayat 6.
Allah memulai dengan mengatakan hal yang sama, tapi di akhirannya beda. Allah katakan apa? Qul innama ana basyar mithlukum. Di Fussilat ayat 6 juga sama. Qul innama ana basyar mithlukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kahfi juga sama, tapi di akhirnya beda. Ya. Nah, Allah katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu. Ya, makanya orang-orang kafir menjadikan ini sebagai hujah. Kenapa kok yang diutus manusia bukan malaikat? Sebagaimana yang dilakukan dari pertama utusan siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu rasul pertama di muka bumi. Ya, mereka semua menolak karena kenapa kok utusannya dari kalangan manusia? Ya, yang dimana makan dan juga jalan di pasar. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini yang dikatakan oleh orang-orang kafir di zamannya siapa? Nabi Nuh. Dikatakan wa qala al-ma'la'u min qaumihi alladziina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati, ya, atrafnahum fil hayati dunya ma hadza illa bashar mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharan mithlakum innakum idzal khasirun. Allah katakan apa? Ketika, ya, dan katakanlah dan berkatalah apa? Pemuka-pemuka yang kafir. Maksudnya siapa? Dari kalangannya umatnya Nabi Nuh. Ya, di antara kaumnya yang mendustakan, ya, akan menemui hari akhirat. Artinya akan ada hari pembalasan. Dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Ya. Kenapa? Karena umat-umat yang bangkang selalu mereka apa? Mereka adalah orang-orang yang kaya. Kebanyakan seperti itu. Makanya umatnya para nabi yang ngikutin kebanyakan siapa? Orang miskin. Ya, karena orang kaya ini lebih gampang bangkang karena ngerasa mereka punya modal, yaitu apa? Harta. Dikatakan apa ini? Ini hanyalah manusia seperti kalian. Kenapa? Dia makan kayak kalian makan. Istilah kita sering kita ngomong apa? Ngapain takut? Wong sama-sama makan nasi. Betul apa enggak? Yes. Ini dipakai sama mereka juga. Jadi utusan, sama-sama makannya, makanannya juga sama, betul enggak? Minumannya juga sama, dan ini yang menjadi hujah. Kalau kita istilahnya nurutin manusia, maka berarti kita orang-orang yang merugi, berarti kita orang-orang yang jahil. Mereka mengatakan masalah ini, naudzubillah min dzalik. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasulnya seorang manusia biasa supaya semua aturan bisa dipraktekkan oleh manusia. Ini jadi hujah sebenarnya. Kalau utusannya malaikat beda jenis, kira-kira malaikat sama manusia sama nggak secara fisik? Lain ya ikhwah. Kalau secara fisik lain, kemudian malaikat tiba-tiba melakukan sesuatu yang kita nggak bisa, lah terus buat apa diutus? Ya, ini mematahkan argumen kita mengatakan itu kan Rasul kita di mana? Betul nggak? Sering terjadi argumen yang seperti ini sehingga menjauhkan seseorang dari mengikuti Rasulullah SAW. Maka Allah patahkan argumen yang seperti ini, menganggap kita tidak mungkin mengikuti Rasulullah secara praktek, karena seakan-akan Rasulullah merupakan orang yang sangat luar biasa, diberikan kelebihan secara fisik yang kita tidak bisa melakukan. Ya, dipatahkan dengan argumen ini. Katakanlah wahai umat, sesungguhnya saya manusia seperti kalian. Ya, kalau diistilahkan sama seperti kita, berarti kita juga bisa sama nggak melakukannya? Sama. Tentunya dengan maklumat yang sama juga. Makanya butuh ilmu buat sama-sama bisa melakukan ketaatan. Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Lau ta'lamu ma'lamu. Perhatikan kata-katanya. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhakhiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Berarti kalau kita tahu yang Rasulullah tahu, ngelihat langsung surga dengan neraka,
ya, ngelihat langsung bagaimana Allah memberikan hujah secara jelas, maka otomatis sikap kita juga sama, yaitu apa? Sedikit tertawa dan banyak menangis. Sehingga ketika sahabat dikatakan oleh Rasulullah SAW, maka mereka pun menutup wajahnya sambil menangis terisak-isak. Kenapa? Karena mereka hidup bersama Nabi SAW, melihat hujah secara langsung. Tapi tidak selengkap yang Rasulullah lihat secara langsung, mereka pun bisa merasakan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kabar gembira dan ancaman dalam satu waktu yang sama. Dalam kehidupan ini dikasih terhib. Paham? Supaya apa? Supaya kita bisa mudah menjadi orang-orang yang mencintai ketaatan dan benci sama kemaksiatan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat manusiawi para nabi. Para nabi itu makan minum, ya, nggak ada nabi yang nggak makan. Kalau ada utusan yang nggak makan, siapa dia? Siapa? Malaikat. Makanya ketika datang tamunya Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Dikasih apa? Dikasih sapi panggang. Anda tahu apa istilahnya? Rusuknya istilahnya. Dikasih panggangan coba. Nggak dimakan, Nabi Ibrahim kaget tuh. Tahu ini jangan-jangan bukan manusia. Langsung feeling seperti itu. Padahal Nabi Ibrahim nggak tahu kalau ini malaikat. Karena kalau makan berarti manusia, kalau enggak berarti bukan manusia. Dari situ sudah bisa bedain. Maka Nabi Ibrahim takutan karena berpikir ini bukan manusia, karena nggak disentuh sama sekali. Ya. Kemudian Allah berfirman, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Dikatakan ya, mereka berkata, siapa? Orang-orang yang menentang. Mengapa Rasul itu makan makanan? Karena ngerasa kepingin utusannya malah malaikat bukan manusia. Dan kemudian apa? Berjalan di pasar. Masuk pasar berjalan. Kemudian para nabi itu punya sifat manusiawi apa? Lapar, istirahat, nikah, punya anak. Makanya Rasulullah SAW ketika ada 3 orang mengatakan apa? Saya akan berpuasa terus-menerus, nggak bakal buka. Saya nggak akan pernah menikahi wanita. Yang satu lagi mengatakan apa? Saya akan terus-menerus sholat dan tidak tidur. Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya aku orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku makan, ya, kemudian dan berpuasa. Aku apa? Kata Rasulullah, menikahi wanita terus salat dan tidur. Paham di sini? Ini menunjukkan sifat manusiawi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Kami jadikan mereka apa? Istri dan turunan. Ya, berarti nikah punya anak. Kemudian sifat manusiawi yang ada kekurangannya, Nabi juga nempel ke situ juga. Sama, para Nabi juga merasakan itu. Di antaranya apa? Lupa persis, sahih. Kayak lupanya Nabi Adam. Makanya kenapa kita suka lupa? Karena bapak moyang kita juga lupa. Sampai Rasulullah katakan ini, ya, lupanya kita karena turunan. Ini lupa turunan sifat. Kalau Nabi Adam nggak pelupa, turunan kita juga nggak pelupa sebenarnya. Ya, dikatakan apa? Allah berfirman dalam surat Taha ayat 115, wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sungguh kami telah perintahkan kepada Nabi Adam dahulu. Ya ikhwah, Nabi Adam itu ketika makan, ya, dia ingat atau lupa? Kalau Allah ngelarang, lupa. Paham di sini? Padahal Allah sudah ngingetin nggak? Kalau setan tuh musuh. Tapi ingat nggak Nabi Adam kalau setan tuh musuh? Lupa. Subhanallah. Ini yang terjadi. Ya, Allah katakan apa? Fanasiya.
Maka Nabi Adam pun lupa terhadap apa? Terhadap perintah. Walam najid lahu azma, ya. Dan kami tidak mendapati kemauan yang kuat padanya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Wa nasiya Adam fa nasiyat dzurriyyatuh. Nabi Adam lupa sehingga turunannya juga ikut lupa semua. Tapi di satu sisi lupa itu nikmat enggak? Nikmat atau enggak? Memang di satu sisi musibah, tapi di sisi lain nikmat. Sekarang saya mau tanya sama, bayangin kalau kita semua nggak ada yang lupa masalah kita dari pertama sampai terakhir, ingat detail semua, bisa hidup enak nggak? Stres kita nggak ada yang bisa hidup. Ya Allah, saya dulu pernah gini, ya Allah gini, detail lagi kepala pikiran kita, nggak ada yang lupa satupun. Tidur keinget masalah satu aja, ya tidur gelisah, betul nggak? Apalagi kalau tumpuan masalah nggak ada yang lupa. Antum keinget satu masalah aja stres di kasur. Nah kalau kemudian keinget semua masalah, ya sudah, sehari-hari kita susah buat tidur. Semua mikir yang sama. Kenapa? Saya dulu pernah kena ini, saya dulu pernah kena ini, trauma semua bareng-bareng. Subhanallah, makanya nikmatnya Allah kasih lupa. Kemudian Rasulullah SAW juga lupa juga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, perhatikan, ya, kata Rasulullah, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansau. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku manusia seperti kalian, aku lupa sebagaimana kalian juga lupa. Kemudian para nabi itu buang hajat, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah meminta air. Pernah Rasulullah SAW meminta apa? Meminta batu buat istijmar. Kalau minta air yang diberikan oleh Anas bin Malik, ya, bahwa sesungguhnya anak-anak kecil itu, ya, itu membawakan air buat Rasulullah SAW ketika apa? Ketika sedang istinja. Istinja itu apa? Buang air besar. Ya, dikatakan karena Rasulullah SAW yadkhul khala. Khala itu kalau kita bilang apa? WC. Ya. Fa ahmilu ana ghulaman nahwi. Aku membawakan dan anak-anak sepertiku. Ghulam itu anak kecil. Ya, anak kecil umur berapa? Sekitar 10 tahunan. Maka disebut dengan apa? Ghulam. Ya. Idawatan min ma, ya, wa anazah. Ya, anazah itu apa? Tombak. Idawah itu kalau kita bilang apa? Kayak tempat kecil, kayak gayung lah, ya, berisi air. Kemudian setelah itu tombak pendek, anazah namanya. Fastanjiya bil ma, maka kemudian Rasulullah SAW beristinja dengan air. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah mengambilkan Rasulullah SAW batu buat istijmar. Ata Rasulullah SAW ghaid fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjar, maka memerintahkanku untuk mendatangkan mengambil apa? Memberikannya 3 batu. Atayahu bi thalathati ahjar fa wajadtu hajarain, aku mendapati 2 batu. Wal tamastu ats-tsalits falam ajidhu, aku berusaha untuk mencari yang berapa? Yang ketiga, dan aku belum mendapatkannya. Fa akhadtu rawthah fa ataituhu biha. Tahu rawthah? Rawthah itu kotoran kering. Ya. Kalau kotoran sudah kering, jadi kayak batu enggak? Batu jadi kayak batu. Ya. Maka kemudian yang ketiga karena enggak ada, mirip-mirip batu diambil juga. Akhirnya Rasulullah apa? Fa akhadha hajarain. Rasulullah mengambil 2 batu wa al-qarawthah. Kemudian Rasulullah melempar kotoran kering tadi sambil mengatakan hadariksun, ini najis. Ini menunjukkan, ngajarin kita kalau kemudian kita nggak dapat air, kita bisa pakai batu, tapi jangan pakai kotoran kering karena najis. Jadi nggak mungkin kita bersuci dengan yang najis, istilahnya gitu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW juga sakit, tapi sakitnya Rasulullah, ya, sakitnya para nabi itu barometernya bukan kayak kita, tapi double. Pernah
Dan kata-kata ini dikatakan Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat di akhir sakit yang Rasulullah meninggal. Ya, kira-kira sekitar semingguan, 5 hari atau 6 hari Rasulullah sebelum meninggal. Ini ditanya, dikatakan ya, betapa beratnya sakitmu. Maka Rasulullah menjelaskan, inni u'ak kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku sakit itu sebagaimana sakit 2 orang di antara kalian. Jadi Rasulullah itu sakitnya 2 kali lipat rasanya. 2 orang jadi 1, yaitu rasa sakitnya yang dialami oleh Nabi SAW. Bahkan ya ikhwah, coba perhatikan, ini pernah saya bahas juga. Coba perhatikan di sini. Rasulullah SAW ketika menghadapi sakitnya, ya, kita bisa tahu bagaimana kemudian rasa sakitnya Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah mulai sakit? Rasulullah mulai sakit itu tepatnya pada saat Rasulullah SAW setelah menguburkan siapa? Menguburkan sahabatnya. Habis itu balik dari kuburan bagi Rasulullah mulai merasakan sakit, yaitu awal bulan Safar tahun 11 Hijriah. Ya, setelah Rasulullah SAW menyolati sahabatnya, kemudian menguburkannya, balik kemudian merasakan sakit. Tanggalnya tanggal 29. Ini awal sakitnya. Dan Rasulullah sakit totalnya berapa? Ada yang mengatakan 11 hari, ada yang mengatakan 13 hari. Nah, sakit yang kemudian dialami oleh Nabi SAW digambarkan oleh seorang sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Gambaran sakitnya. Antum kalau ngadepin panasnya kayak gini, kita bukan sudah sakit lagi, step berangkat mungkin. Berarti kan Abi Sa'id Al-Khudri tatkala menjenguk Nabi SAW dikatakan apa? Ya, dakhaltu ala Nabi SAW wa huwa yu'aq. Aku masuk ke Nabi SAW, dia merasakan sakit. Yu'aq itu istilahnya sakit apa? Sakit parah. Ya. Fawadatu yadi alaihi fawajadtu harrahu baina yadayya fawqa lihaf. Ya, aku meletakkan tanganku dan aku mendapati panasnya antara tanganku sama selimutnya. Kita kalau ngukur panasnya orang pakai apa? Ke kulit gak? Dari selimutnya udah kerasa. Padahal Rasulullah itu dari kulit masih pakai pakaian, masih pakai selimut lagi. Berarti lapisan keberapa udah kerasa? Kerasa panasnya sudah di selimut. Berapa derajat kira-kira? Nggak mungkin 40. Jelas? Kalau sudah di selimutnya udah panas kayak gitu, apalagi antum pegang kulit, gimana rasanya? Jelas? Maka kemudian kaget sahabat, karena ini bukan normalnya orang. Makanya kemudian Abi Sa'id mengatakan, ya Rasulullah, ma'asyaddaha alaik, betapa kerasnya sakitmu, beratnya sakitmu. Maka kemudian dikatakan apa? Inna kadzalika yudha'af lanal bala wa yudha'af lanal ajr. Begitulah kami ini dilipat gandakan ujiannya dan dilipat gandakan pahalanya. Maka ini yang kemudian Rasulullah SAW merasakan ketika merasakan sakit. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud ketika tanya, nah ini yang kemudian tadi dikatakan oleh Rasulullah, inni u'ak kama yu'aku rajulan minkum. Ya, saya itu merasakan sakit sesungguhnya ya, sebagaimana 2 orang di antara kalian. Kemudian sahabat ngomong, dalika anna laka ajrin. Kalau gitu engkau mendapatkan 2 pahala. Iya apa enggak? Karena 2 orang. Kata Rasulullah SAW, ajal, tentu.
Berarti apa? Semakin kuat ujiannya, semakin besar pahalanya. Sahabat ngerti banget ini. Makanya sampai kalau dikatakan mereka kalau demam seneng. Kenapa? Pahalanya ngalir, dosanya rontok. Nggak langsung diobati. Kalau kita apa? Cari Panadol, langsung aman. Kalau mereka enggak. Sampai kemudian para ulama mengatakan kalau kita sakit, sakitnya masih bisa diatasi, nggak perlu minum obat. Karena dari situ Allah menghapuskan dosa dan menambah pahala. Anda bisa bayangin nggak? Tapi kalau sakitnya sampai menuju kepada arah kematian, baru ceritanya berobat. Karena ketika Rasulullah SAW, ya, ada seorang wanita mengeluh apa? Kena ayan. Dan dia nyuruh Rasulullah untuk mendoakannya. Betul nggak? Jawaban Rasulullah apa? Kalau engkau sabar, dapat surga. Dari sini udah jelas. Berarti Rasulullah nyuruh dia untuk berobat atau bersabar? Bersabar. Kemudian dia ngomong, aku takut kalau kan ayanku kambuh, auratku tersingkap. Maka yang didoakan Rasulullah apa? Supaya auratnya nggak tersingkap. Itu toh. Dari sini ya ikhwah, subhanallah. Kenapa? Karena kalau kita sakit, doanya gampang. Tambah ya Allah sembuhin, ya Allah tolong hambamu, ya Allah kasih kekuatan. Terus doanya tambah kenceng. Betul nggak? Kencengan mana? Orang yang sehat sama yang sakit? Kencengan yang sakit. Dikirannya kenceng, merintihnya sama Allah kenceng juga. Gitu tuh. Karena kalau itu orang yang sakit nggak mungkin kan. Apa antum bisa merintih sama dokter terus? Dokter tolong saya, kata dokternya, ini orang ya ditinggal sama dokternya. Betul nggak? Jengkel kan. Ya. Kemudian Nabi juga meninggal. Ini yang kemudian menjadi hujah. Ya, dikatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, sama-sama meninggalnya siapa? Antara Nabi dengan orang musyrik. Ya, sama meninggalnya. Nah, kemudian ayat Al-Imran 144. Anda tahu, saking sedihnya para sahabat ngadepin meninggalnya Rasulullah SAW sampai mereka amnesia ayat ini. Tahu istilahnya amnesia? Lupa. Padahal mereka hafal nggak ini ayat? Hafal banget. Mereka hafal Quran. Orang mereka mempraktekkan 10 ayat, kemudian habis itu setelah praktek baru 10 ayat berikutnya, terus seperti itu. Ya. Mereka lupa kalau ayat ini pernah diturunkan. Makanya Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah nggak meninggal, tapi nanti akan dibalikin lagi, bangkit lagi. Ya, ini yang kemudian menjadikan apa? Menjadikan Umar bin Khattab nggak percaya Rasulullah meninggal. Karena apa? Lupa dengan ayat ini. Akhirnya siapa yang ingat? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar memanggil Umar, kemudian Umar maka kemudian para sahabat yang lainnya berubah mengerumuni Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Kemudian dibacakanlah ayat ini. Begitu dibacakan ayat ini, apa yang terjadi? Yang terjadi, para sahabat itu baru sadar kalau Rasulullah benar-benar meninggal. Dengan apa? Dengan hujah yang ada. Dari hujah ayat ini ya ikhwah, akhirnya menjadikan Umar bin Khattab dan yang lainnya merasa lemes. Ini dia dalilnya. Setelah membacaan itu, kata Umar bin Khattab, demi Allah, sesungguhnya seakan-akan para sahabat pada saat itu tidak mengetahui bahwa ayat itu telah diturunkan. Ya, kecuali setelah Abu Bakar baca. Lupa dadak mereka. Makanya sifat lupa itu. Ya. Kemudian apa? Kemudian setelah Abu Bakar, ya, mendengarkan, maka Umar mengatakan, demi Allah, aku tidak ada kondisi kecuali aku mendengar Abu Bakar membacanya, maka aku pun lemas hingga kedua kakiku tidak mampu menyangga badanku lagi. Jatuh blak. Mereka semua pada jatuh semua. Oh iya benar ya. Ada ayat itu. Wa ma Muhammadun, jelaskan ayatnya. Ya, dan tidaklah Muhammad illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, kecuali seperti rasul sebelumnya.
Afa imata, apakah kemudian kalau mati, au qutilan qalabtum ala aqabikum, kemudian terbunuh, ya, kalian akan berpaling dari agama kalian. Artinya apa? Murtad. Ya, apakah kemudian ketika Rasulullah meninggal kemudian kalian akan murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullahi syai'a. Barang siapa yang berpaling, ya, dari agamanya, maka Allah tidak akan pernah dimadarati sama sekali. Ya, wa sayajillahu syakirin. Allah menutup dengan kata-kata akan memberikan, ya, balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Dan setelah itu dikatakan apa? Pada saat itu baru aku menyadari bahwa Rasulullah telah meninggal. Sahabat baru percaya Rasulullah meninggal setelah apa? Setelah Abu Bakar bacain ayat itu. Percaya semuanya, sehingga mereka pun bersedih bersama-sama, mulai nangis. Awalnya apa? Terjadi kontroversi. Lanjut lagi. Berikutnya, para nabi itu takut gak? Punya perasaan takut. Allah berfirman apa? Allah mengatakan wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsyah. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Ya. Kemudian Allah berfirman tentang Nabi Musa, fa kharaja minha khaifan yataraqqabu qala rabbi najjini minal qaumid dhalimin. Ya. Nabi Musa itu keluar dalam posisi ketakutan sambil apa? Sambil posisi khawatir melihat, ya, dengan mengatakan apa? Ya Allah, selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim. Siapa dia? Fir'aun dan bala tentaranya. Berarti manusiawi nggak? Nabi aja takut, ya. Cuman takut yang benar adalah ketika terjadi takut, maka takut yang seharusnya yang paling besar adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian sifat para nabi sebagai rasul, insya Allah saya jelaskan satu, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Ya, para nabi itu, masya Allah. Kira-kira para nabi itu berbuat salah nggak? Berbuat dosa? Masya Allah. Dosa kecil. Ini khilaf di antara para ulama. Insya Allah kita bahas detail khilafnya pertemuan berikutnya. Ya, apakah kemudian para nabi itu dosa besar ngelakuin nggak? Tidak sah, itu sepakat. Dosa kecil, iya, khilaf. Ada yang mengatakan, Ibnu Hazm mengatakan enggak dosa. Ada yang mengatakan, ngelakuin dosa kecil. Ya, apa dalil mereka semua? Kita bahas insya Allah pertemuan berikutnya. Kemudian sifat para nabi sebagai rasul. Di antara sifat para nabi sebagai rasul adalah yang pertama diberikan wahyu. Ya ikhwah, wahyu itu datang dengan berbagai cara. Secara global ada 3. Global ya. 1, lewat mimpi. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan wahyu lewat mimpi siapa? Mimpi ini paling ringan. Ya. Ada nabi yang wahyunya lewat mimpi tapi perintahnya paling gede. Siapa? Persis Nabi Ibrahim. Mimpi buat apa? Bunuh anaknya. Perintah paling berat pakai mimpi tapi. Kebayang antum? Nah, subhanallah. Ini nguji hamba Allah sampai mendapatkan julukan kekasih Allah, bukan ujian yang ringan. Para nabi tahu mimpi itu paling ringan, tapi perintahnya beratnya luar biasa. Bunuh anak itu, nyembelih anak itu, ya, sedangkan anak paling dicintai. Untuk menguji siapa yang lebih dicintai, Allah atau anaknya, dengan wahyu yang paling kecil. Subhanallah. Jelas. Kemudian dengan cara apa? Mendatangi dengan 3 model, yaitu apa? Dalam bentuk asli. Kapan malaikat Jibril dan bentuk asli datang? Kapan?
Gua Hira 1. Terus yang kedua Isra Mi'raj 2 sah. Ya. Punya berapa sayap? 600 sayap sah. Kemudian menjelma sebagai manusia. Siapa sahabat yang mirip malaikat Jibril ketika menjelma? No. Masa lupa? Tidak. Dia Al-Kalbi. Paham? Ini sahabat yang kemudian ya didatangi ya ketika malaikat Jibril datang dalam posisi menyerupai dia Al-Kalbi. Paham ya? Kemudian juga dalam bentuk apa? Mewahyukan langsung ke jiwanya. Di antara hadis yang mewahyukan langsung ke jiwanya adalah Nabi SAW mengatakan kepada kita semua, dikatakan inna ruhul kudus qad nafatha fi rawi. Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, kemudian juga Ibnu Majah dan juga Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, disebutkan sesungguhnya Ruhul Kudus. Siapa Ruhul Kudus? Malaikat Jibril ya, meniupkan ke dalam kalbuku. Apa hadisnya? Lan tamutan nafsu hatta tastakmila rizqaha. Seseorang enggak akan pernah mati sampai sempurna rizkinya. Hadis itu dengan cara apa? Disampaikan ke dalam hati Nabi SAW secara langsung. Makanya disebut dengan apa? Mewahyukan ke dalam jiwanya. Kemudian yang berikutnya adalah bertemu langsung dengan Allah. Di antaranya siapa? Nabi Musa. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Sah. Kemudian Rasulullah SAW itu maksum. Nah, ini yang terjadi kita. Ya, maksum dijaga. Maksum itu ada dua sisi. Ada yang dijaga dari kesalahan dalam menyampaikan wahyu, dan ada yang dijaga dari dosa-dosa besar dan menjatuhkan martabat. Makanya kenapa para rasul itu punya apa? Punya kemuliaan, harga dirinya tinggi luar biasa. Supaya apa? Supaya orang-orang yang disampaikan wahyu kepadanya menghormati nabinya dan menghormati apa yang disampaikan. Kalau jatuh martabatnya, kira-kira orang mau dengerin enggak? Tidak mungkin. Ya, detail dua ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Istilah maksum itu gimana? Kita kan sering kan? Nah, kita akan bicara secara dalil, kemudian maksum, dan kemudian kita akan berbicara panjang lebar ya tentang bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya. Tentunya diantaranya apa? Ketika Nabi Musa mukul kemudian meninggal. Bentuknya gimana itu? Kita akan bahas berikutnya. Baru kemudian yang ketiga kita akan berbicara tentang keistimewaan para nabi. Di antaranya apa? Para nabi itu badannya tidur tapi hatinya nggak pernah tidur. Dan ini terjadi di semua para nabi. Dan istimewanya lagi, para nabi kalau meninggal itu dikubur di tempat mereka meninggal dari dulu sampai terakhir. Bagaimana itu kita bahas berikutnya. Nanti kita akan bahas keistimewaan yang luar biasa yang kita kadang-kadang jarang mendengarnya. Jelas? Kita akan bicara dari segi dalil-dalil yang ada. Ya. Di antaranya juga para nabi itu diberikan pilihan sebelum meninggal dunia, antara dunia dengan akhirat, selalu dari awal sampai terakhir. Jadi yang dikasih pilihan bukan cuma Rasulullah aja, tapi semua para nabi. Makanya apa? Ada yang kemudian datang malaikat mau mencabut nyawanya dipukul. Siapa deh? Nabi Musa sah. Karena dikasih pilihan memang. Semua para nabi dikasih pilihan yang sama. Mau hidup lanjut atau mau balik sama Allah. Jelas? Oke. Insya Allah kita akan berbicara masalah ini semua ya. Dan masih banyak lagi ya, masih mungkin sekitar kita masih ada sekitar 4 pertemuan baru selesai para nabi. Kemudian kita nanti lanjut ya yang lainnya lagi. Jelas insya Allah.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua petunjuknya terus-menerus, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.